Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 kelas 299 Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Saya Dwi Astuti. Saya Triwi Boningrum. Saya Friska Dedi. Saya Eti Fausia. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dwi, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Eti, selamat siang. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Eti? Yes, alhamdulillah saya juga baik dan sehat. Semoga Bu Dwi juga demikian ya, sehat-sehat hari ini. Dan untuk hari ini Bu Dwi ada sesi coaching dengan Bu Ningrum ya. Iya Ibu, saya hari ini akan berencana untuk melakukan proses coaching bersama Bu Ningrum. Baik Bu Dwi, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bu Dwi kembangkan. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bu Dwi laksanakan dengan Bu Ningrum. Nah, apakah Bu Dwi sudah siap untuk melaksanakan proses coaching ini? Ya Ibu, insya Allah saya sudah siap. Saya juga berterima kasih kepada Bu Eti karena sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia untuk menjadi pengamat saya saat proses coaching nanti. Baiklah Bu Dwi, sebelum Bu Dwi mulai melakukan proses coachingnya, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bu Dwi ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bu Dwi lakukan nanti. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati ketika Ibu melakukan coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu Dwi nanti akan melakukan proses coaching dengan alur tirta atau tidak. Dan alur tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah percakapan coaching sesuai dengan prinsip coaching itu, yaitu membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Iya Ibu. Selanjutnya dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bu Dwi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Dwi perlu mendengarkan dengan rasa. Yang mana rasa di sini maksudnya adalah receive, ask, summarize, dan juga appreciate. Receive itu menerima pernyataan-pernyataan dari coachingnya Ibu nanti. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan terbuka, lalu Ibu bisa merangkum permasalahan dari coaching nanti, dan Ibu bisa memberikan apresiasi pada coaching. Nah, apakah sudah jelas dari rubrik penilaian tersebut Bu Dwi? Ya Ibu Eti, saya saat melaksanakan coaching nanti akan mengikuti alur tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang Ibu sampaikan. Baik Bu Dwi, selanjutnya izinkan saya bertanya ya. Pertama, kompetensi coaching apa yang akan Bu Dwi kembangkan nantinya? Ya Ibu, jadi saya pada saat melakukan coaching nanti saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu pertama tentang kehadiran penuh, kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Dwi, kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut yang akan Bu Dwi kembangkan lagi secara spesifik, yang Bu Dwi ingin saya observasi itu yang apa? Baik Bu, untuk spesifik yang ingin diobservasi itu pada bagian. Assalamualaikum
kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ningrum. Alhamdulillah hari ini kabar saya baik Bu. Gimana ini? Sepertinya ada sesuatu yang ingin Bu Ningrum obrolkan. Mungkin ada sesuatu yang bisa saya bantu. Ini loh Bu, saya lagi bingung. Di sekolah saya itu belum ada yang namanya komunitas belajar. Jadi saya ingin Bu, kalau di sekolah saya itu ada komunitas belajar. Tapi posisi saya ini di sekolah adalah orang baru. Kemudian saya secara usia juga itu masih bisa dibilang junior gitu Bu. Saya pengen untuk ada komunitas, di sekolah-sekolah lainnya ada komunitas, tapi saya bingung Bu. Nanti kalau saya langsung bentuk atau gimana, takutnya dikira gimana gitu Bu. Baiknya gimana ya Bu ya? Oh begitu ya Bu, kira-kira apa ya tujuan Anda terkait adanya pembuatan komunitas belajar di sekolah nanti Bu Ningrum? Sebenarnya saya inginnya itu di sekolah ada komunitas belajar Bu, seperti halnya di sekolah-sekolah lain. Ya, jadi dengan adanya komunitas belajar nanti kita bisa saling bertukar informasi, kita bisa saling berbagi praktik baik, kemudian ya saling membantu lah kalau ada yang bisa gitu ya. Namun di sekolah saya itu kan belum ada, tapi sudah berjalan sih Bu, untuk berbagi praktik baiknya sudah ada di sekolah kami, tapi belum ada seperti halnya di rapat P5 kita selalu berbagi kayak bagaimana menentukan dimensi, menentukan proyek, terus kemudian apa yang tidak dicapai itu sudah ada sesi untuk berbaginya. Tapi untuk legal formalnya di sekolah kami itu belum ada Bu, untuk nama komunitas belajar ini apa, terus kemudian SK-nya siapa, pengurusnya, program-programnya apa, itu belum ada Bu. Saya kan pengen gitu Bu, ada legal formalnya, oh ini ada di SMA saya ada yang namanya komunitas belajar gitu Bu. Sungguh luar biasa sekali ya tadi rencana-rencana ataupun keinginan Bu Ningrum. Jadi Bu Ningrum ini ingin ada komunitas belajar di sekolah ya Bu ya. Namun Bu Ningrum ini masih sungkan ya untuk membentuknya, dan selama ini sebenarnya sudah ada kegiatan seperti itu, namun belum ada nama komunitas belajarnya secara legal formal. Itu ya Bu ya. Iya Bu Dwi, begitu Bu Dwi. Kira-kira di sekolah Bu Ningrum adakah Bu yang punya pikiran yang sama dengan Bu Ningrum terkait pembentukan komunitas belajar di sekolah? Ada Bu, ada satu lagi CGP. Wah, luar biasa sekali Bu Dwi. Coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat tadi Bu Dwi, perasaannya bagaimana setelah melakukan coaching? Iya Bu, setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai. Dan saya merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak bersama Koci. Semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi Koci atau Bu Ningrum tadi bisa tersampaikan dengan baik. Baik Bu Dwi, saat coaching tadi itu kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Dwi harapkan pada kompetensi coaching. Kira-kira apa saja yang sudah Bu Dwi lakukan pada proses coaching tadi? Iya Bu, jadi setelah melakukan proses coaching tadi, saya merasa sudah fokus terhadap Koci, yaitu dengan mendengarkan aktif pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Ya baik Bu Dwi, jadi sudah tercapai ya tujuan dari indikator pengembangan yang Bu Dwi harapkan. Ya Ibu, menurut saya sudah Bu. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya. Ya Ibu Eti, silahkan. Baik Bu Dwi, berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Bu Dwi laksanakan tadi itu sudah berjalan sangat baik, karena Bu Dwi sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Dan kemudian Bu Dwi juga sudah menanyakan tujuan pada coaching pada sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya.
merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Bu Dwi juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Bu Dwi juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Bu Dwi fokus dengan coaching. Artinya Bu Dwi sudah melakukan kesadaran penuh, sudah melakukan kehadiran penuh, dan juga sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Bu Dwi sampaikan pada pra-observasi tadi. Nah, itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu ya. Iya Ibu. Menurut saya itu sudah sangat baik, sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian Bu Dwi mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Bu Dwi sampaikan pada pra-observasi tadi. Kompetensinya saya rasa sudah tercapai ya Bu ya. Iya Ibu, saya senang mendengarnya. Terima kasih Bu Eti atas umpan balik yang sudah diberikan. Sama-sama Bu Dwi. Nah, dari hasil coaching